Otakers, kembali lagi sama kita di channel Utaati Otak. Hari ini kita akan membahas arti dan cara yang benar ketika menggambar orang saat tes psikotes. Nah, ketika teman-teman akan menjalani proses penerimaan karyawan baru di suatu perusahaan, pastinya akan menjalani sejumlah tes yang diwajibkan oleh perusahaan tersebut. Nah, salah satu tesnya adalah tes psikotes. Pada tahapan ini, otak teman-teman akan dipaksa untuk berpikir mulai pada tahap perhitungan hingga tahap menggambar suatu benda dan menggambar manusia. Tes menggambar orang atau juga dikenal dengan tes Draw a Person atau DAP ini merupakan salah satu jenis tes psikologi yang dikembangkan oleh Florence Goodenough pada tahun 1926. Pada saat itu, tes ini dikenal dengan istilah Goodenough Draw a Man Test. Draw a Person Test atau tes psikotes menggambar orang kemudian disempurnakan dan dikembangkan oleh Dr. Bell B. Harris pada tahun 1963 yang kemudian diberi nama Goodenough Harris Drawing Test. Sampai saat ini, tes ini dikenal dengan istilah DAP atau Draw a Person Test. Tes ini adalah tes yang sederhana. Sistem penilaian dalam tes ini cenderung bersifat QSS atau Quantitative Scoring System atau sistem penilaian secara kuantitatif, yaitu bukan berdasarkan bagus tidaknya gambar, namun berdasarkan ukuran kuantitatif tertentu. 3 ukuran kuantitatif yang menjadi dasar utama penilaian adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah proporsi anggota tubuh. Semakin proporsional atau seimbangnya perbandingan ukuran satu anggota tubuh dengan anggota tubuh yang lain, maka semakin tinggi skor yang Anda peroleh. Yang kedua, kelengkapan anggota tubuh. Nah, ketika teman-teman menggambar anggota tubuh secara lengkap, maka nilainya akan semakin tinggi. Di antaranya adalah kepala, leher, badan, tangan, kaki, dan seterusnya. Ukuran kuantitatif yang terakhir adalah detail gambar. Semakin detail gambar yang teman-teman buat, maka akan semakin tinggi pula nilai yang teman-teman peroleh. Berikut ini panduan penilaian dan arti dari menggambar orang pada tes DAP. Yang pertama, kepala. Gambar kepala ini diartikan sebagai superego, pusat kendali diri terhadap aturan seperti sosial, agama, dan lain-lain. Gambar kepala ini menunjukkan kebutuhan subjek terhadap eksistensi diri. Dapat dikatakan apabila orang yang menarik diri dari sosial cenderung mengabaikan bagian dari kepala. Kemudian, penekanan garis gambar wajah. Jika pada saat tes menggambar, teman-teman menebalkan garis wajah secara berlebihan, itu artinya menandakan bahwa kamu seseorang yang kurang percaya diri dengan wajah yang dimiliki. Apabila terdapat penguatan di bagian mata, artinya dikatakan sebagai orang yang mencoba mendapatkan perhatian lebih dari lingkungan sekitar. Sedangkan untuk gambar bibir yang tebal atau penekanan pada bibir merupakan simbolisasi kebutuhan berkomunikasi atau keinginan untuk menonjol di lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, penekanan garis gambar leher. Nah, penekanan pada gambar yang berada di leher menginterpretasikan seseorang yang memiliki kemauan yang tinggi. Kemudian, gambar bahu orang. Gambar bahu orang yang proporsional menjelaskan bahwa kamu sangat percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki. Sedangkan gambar bahu orang yang tidak proporsional menjelaskan seseorang yang kurang percaya diri. Yang kelima adalah badan. Gambar badan yang sederhana atau hanya kotak atau oval menunjukkan sikap kekanakan yang belum dewasa. Gambar orang dewasa biasanya akan lebih kompleks, lengkap dengan aksesoris. Misalnya saja dasi. Dasi merupakan simbolisasi subjek ingin sukses dalam bekerja atau menampilkan status sosial lebih tinggi dibandingkan dengan keberadaannya saat ini. Contoh lainnya misalkan cincin, jam tangan, atau kalung maupun gelang merupakan asosiasi kebutuhan akan harta. Pada saat menggambar bagian badan, perhatikan kemenonjolan dari objek-objek tersebut. Yang nomor 6 adalah gambar tangan.
Gambar tangan yang terbuka dan terlihat secara detail menandakan bahwa hubungan sosial kamu sangat baik dan cenderung orang yang ekstrovert. Selain itu juga menandakan bahwa suka bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Sedangkan jika teman-teman menggambarkan tangan yang tidak detail seperti menyembunyikan tangan di belakang tubuh atau saku, menandakan bahwa kamu adalah seseorang yang introvert dan tidak mudah percaya kepada orang lain. Yang ketujuh adalah gambar kaki dan tungkai. Kaki adalah simbol gerakan, kestabilan, dan kekuatan subjek dalam lingkungan sekitar. Jika subjek tidak menggambar kaki, dapat diartikan bahwa dia kurang nyaman dengan situasi saat ini. Kaki yang sedang beraktivitas atau meloncat ataupun berlari menunjukkan subjek adalah orang yang memiliki mobilitas yang tinggi. Kemudian yang kedelapan adalah gambar orang berukuran besar atau kecil. Jika teman-teman menggambar orang yang berukuran besar, artinya teman-teman adalah seseorang yang mendominasi atau yang paling populer dan mudah bergaul serta sangat percaya diri. Sedangkan jika teman-teman menggambar seseorang dengan ukuran kecil, hal ini menandakan bahwa seseorang yang mempunyai kepribadian yang tertutup serta kurang percaya diri. Yang terakhir adalah memberi bayangan pada gambar. Jika teman-teman memberikan bayangan pada gambar yang teman-teman buat, hal ini menandakan bahwa teman-teman adalah orang yang bahagia dan mudah bergaul kepada siapapun. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika mengikuti tes DAP ini. Umumnya, waktu yang digunakan dalam menggambar tes DAP adalah 10-15 menit. Penggunaan penghapus pada tes DAP disesuaikan dengan kebutuhan tes yang dilakukan. Berikut ini tips dan trik menghadapi tes DAP. Yang pertama, buatlah gambar yang menunjukkan kepribadian teman-teman sendiri. Sesuai dengan jenis kelamin teman-teman, serta gambarlah orang dengan ekspresi bahagia serta sedang melakukan aktivitas seperti gambar orang yang sedang membaca buku dengan tersenyum atau yang lain-lain. Yang kedua, jika teman-teman menggambar seorang dokter, usahakan dokter tersebut mengenakan pakaian lab, kemudian menggunakan stetoskop di leher dan sedang memeriksa pasien di ruang rawat. Yang terpenting, gambar tersebut harus dilengkapi aktivitas yang dilakukan serta jangan terlalu banyak memakai aksesoris yang berlebihan ya. Yang ketiga, disarankan teman-teman untuk menghindari menggambar wanita yang sedang berbelanja karena hal itu memerlukan banyak aksesoris dan jika teman-teman melakukan hal itu menandakan bahwa teman-teman adalah orang yang materialistis. Yang keempat, gambarlah wajah seseorang secara detail, seperti menggambar telinga, mata, hidung, rambut, mulut, dan yang lain-lain. Dan usahakan ya wajah tersebut menunjukkan ekspresi yang bahagia. Nah, yang terakhir adalah jangan menggambar orang pada kertas dengan posisi terlalu condong ke kiri atau terlalu condong ke kanan. Usahakan teman-teman menggambar orang pada bagian posisi kertas pada tengah-tengah kertas. Oke otakers, seperti itu arti dan cara yang benar ketika menggambar orang atau tes Draw a Person atau DAP saat tes psikotes beserta tipsnya. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat ya. Jangan lupa teman-teman untuk baca artikelnya dan mainkan kuisnya hanya di website kita utaatiotak.com. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Kemudian subscribe channel kita. Dan teman-teman klik tombol loncengnya dan aktifkan notifikasinya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari kita. Salam dari Sabang sampai Merauke.